istighfar, hatinya tidak mengucapkan. Sing bener kan? Astagfirullah, bisa mengucapkan itu. Kemudian hati, ya Allah, ampunilah aku, dosaku banyak. Yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tersembunyi, yang dilakukan sendiri, yang dilakukan beramai-ramai. Dan tanda keikhlasan yang paling tinggi setelah hati itu ditemukan, air mata mengikuti. Sampai yang ucap istighfar, sing paling bagus, tingkatannya bagus banget, bisa mengucapkan, hati kemudian menganalisa dosa-dosa, atau berusaha ngecek dosa-dosa, lantas air mata mengikuti. Ini Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Perkataan Abdullah bin Sahal Ar-Razi ini cukup menjadi satu perhatian kita semuanya. Perkataan Abdullah bin Sahal Al-Razi, sami'tu Yahya ibn Mu'ad, aku pernah mendengar Yahya bin Mu'ad, dia berkata, kam min mustaghfirin mamkutun, kalimatnya seperti itu, berapa banyak orang yang memohon ampun kepada Allah tapi dia dilaknati. Kalimatnya seperti itu. Coba, berapa banyak orang yang memohon ampunan kepada Allah tapi dia dilaknati. Kan seakan-akan dengan Allah menjadi ampun malah dilaknati. Kata beliau, berapa banyak orang yang memohon ampun kepada Allah dia dilaknati. Lantas wasakit, tetapi kemudian orang yang diam malah justru dia dirahmati. Kalimatnya seperti itu. Kata beliau, berapa banyak orang yang mohon ampun kepada Allah justru kemudian dia dilaknati, tapi kemudian orang yang diam kemudian dia dirahmati. Kemudian beliau menjelaskan, hada istighfarullah, sesungguhnya dia memohon ampun kepada Allah wa qalbuhu fajirun, dia memohon ampunan kepada Allah, hatinya belum ditemukan dalam keadaan fajir dan durhaka. Sampai siki sering anak wong krungu ngucap istighfar, bahkan wis sering jadi tembangan. Astagfirullah, tapi jarang yang kemudian mengucapkan itu dengan hatinya. Kan ya, seakan-akan ucapan istighfar ini sudah menjadi bahasa yang sering diucapkan oleh kebanyakan manusia. Kesanduk astagfirullah, tipe astagfirullah, dan yang lain-lain. Tapi permasalahannya adalah di sini disebutkan bahwasanya dia memohon ampun kepada Allah sementara hatinya belum ditemukan, hatinya masih dalam keadaan durhaka. Sing jenengane hati dalam keadaan durhaka yang mengucap nang lisan tok istighfar, hatinya tidak mengucapkan. Sing bener kan? Astagfirullah, bisa mengucapkan itu. Kemudian hati, ya Allah, ampunilah aku, dosaku banyak. Yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tersembunyi, yang dilakukan sendiri, yang dilakukan beramai-ramai. Dan tanda keikhlasan yang paling tinggi setelah hati itu ditemukan, air mata mengikuti. Sampai yang ucap istighfar, sing paling bagus, tingkatannya bagus banget, bisa mengucapkan, hati kemudian menganalisa dosa-dosa, atau berusaha ngecek dosa-dosa, lantas air mata mengikuti. Ini Masya Allah. Dengan kalau suatu saat suasana kondisi jiwa yang seperti itu, tatkala ia mengucapkan istighfar, air matanya kemudian jatuh, hatinya pun kemudian dalam merasakan semuanya itu. Perasaan yang seperti itu tidak bisa digantikan dengan dunia segala isinya. Warna masih bisa ganti ini perasaan jiwa yang seperti itu. Kayaknya susah untuk kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Kok sampean boleh timulan hati nih di sepertiga malam atau mungkin yang lain-lain. Jangan-jangan kita hidup selama ini hatinya ternyata belum ketemu. Gitu. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, sementara wahal sakata, sementara dia diam, sementara dia adalah orang yang diam, sementara kemudian dia dirahmati oleh Allah, wa qalbuhu, hatinya senantiasa memohon ampun kepada Allah. Kira-kira lisannya menang, ketone ning atine, ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Masya Allah. Ini sing endi? Masya Allah. Seperti itu maksudnya, sehingga Yahya bin Mu'ad seperti itu. Jenengan boleh saja lah duduk-duduk di pos, duduk-duduk bersama kawan.
Kalau nanti kemudian suasana, kemudian ngobrol ke sana kemari, silakan saja. Tapi tatkala kemudian engkau diam, paling tidak sesekali lah hati kemudian yaitu mengucapkan, ya Allah ampunilah dosaku. Tatkala dengan naik motor, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku. Kim maksudnya Yahya bin Mu'ad seperti itu. Wong menang, dia diam, tapi senantiasa dirahmati oleh Allah. Masya Allah ya, Masya Allah. Nah, ini kalau kita melihat perkataan Yahya bin Mu'ad. Kemudian poin yang berikutnya sekarang, poin yang berikutnya adalah yaitu dampak dari dosa. Ta'siru umurihi alaihi fala yatawajjahu li amri illa yajiduhu muhallaqa dunnahu au mu'tashira. Yang namanya perbuatan dampak dari dosa nanti akan menjadikan kesusahan, kesukaran, kesulitan di dalam semua perkara hidupnya. Sing jenenge dosa dampaknya nanti akan terjadi kesulitan, kesukaran dari semua urusan di dalam hidup. Dodol atau payu bangkrut, rumah setelah tinggali dol, dua bojo padubai pegatan ganti, dua anaknya wos sing izin oleh cipat, sing izin mabok, sing izin pokoknya macam-macam. Ibu, maksudnya seperti itu, seakan-akan dunianya itu dikelilingi dengan masalah yang tidak kunjung habisnya. Karena permasalahan apa? Dosa yang dilakukan oleh manusia tanpa pernah memohon ampun kepada Allah. Panjenengan sering mendapati yang seperti itu. Itu permasalahannya adalah dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun seperti ini, sekalipun manusia, ya memang tempat dari segala dosa. Manusia memang tempat dari segala kesalahan. Manusia memang tempat dari segala khilaf. Tapi sebaik-baik manusia itu sesungguhnya yang menyadari hal itu, lantas kemudian memohon ampun kepada Allah. Yang tidak baik adalah dia tidak menyadari dosa, dia tidak pernah kemudian beristighfar terhadap dosa-dosanya, bersamaan dengan itu hidup di dalam kelalaian, hidup di dalam yaitu kealpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya demikian. Sampean kalau suatu saat punya masalah yang banyak, sebelah kanan masalah, sebelah kiri masalah, sebelah kanan masalah pula, dari atas masalah pula, dari bawah masalah pula. Kalau itu kemudian panjenengan dapati, boleh jadi mungkin itu adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Tujuannya kalau dia orang beriman, tujuannya orang beriman itu memohon ampun. Tujuannya pula untuk menebus segala dosa-dosanya supaya dia adalah memohon ampun kepada Allah. Allah hendak mengampuninya kalau dia sadar. Tapi kalau semakin dia tidak sadar, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan itu tidak kunjung selesai di dalam hidup. Maksudnya seperti itu. Berarti permasalahannya adalah nanti akan menjadikan kesusahan di dalam segala perkaranya. Dan berikutnya, yaitu dia juga apabila menemukan masalah di dalam hidupnya, senantiasa solusinya tertutup. Solusinya tertutup. Dan solusinya kemudian menjadi jalan buntu. Seakan-akan seperti itu. Masalah yang dihadapi tidak kunjung selesai, menemukan titik-titik kebuntuan untuk selesai dari segala masalah itu. Permasalahannya itu adalah dosa. Makanya kadang-kadang seperti ini. Panjenengan sering menyaksikan sinetron, film, atau dalam kehidupan nyata. Ini gambaran. Dia adalah seorang penjahat. Seakan-akan hari ini dia merasakan dunia itu sempit karena dia menjadi buronan. Sehingga foto-fotonya dipajang di kota-kota. Bahkan di desa-desa dia ketahui pula dia adalah seorang penjahat. Seakan-akan dia bingung untuk kemudian mengeluhkan dirinya. Seakan-akan dunia sempit baginya. Permasalahannya apa? Dia bisa seperti itu dosa. Kemudian orang yang seperti itu nanti tak kala kemudian duduk masuk ke musola, ya Allah ampunilah aku. Ya Allah, aku telah banyak berbuat dosa. Allah akan bukakan pelan-pelan solusi di dalam hidupnya. Tapi selama kalau dia ditambah-tambah seperti itu, tidak akan pernah kunjung selesai masalahnya. Gambarannya seperti itu. Sampai kan contohnya dalam film. Contohnya preman pensiun. Ini kan gambaran ya. Anak preman merasakan dunia sempit. Akhirnya kan mereka melayu musola.
Ya Allah, ampunilah aku. Barulah kemudian satu persatu masalahnya terurai dan terselesaikan. Kita pun sama seperti itu. Kalau suatu saat antum-antum panjenengan punya masalah yang tak kunjung ada solusinya, berarti itu adalah karena dosa. Panjenengan yang terbaik adalah ambil yaitu sajadah, kemudian hadapkan ke arah kiblat, duduk bersimpuh, kemudian mohon ampun kepada Allah, ucapkan kalimat istighfar setulus-tulusnya. Allah akan bukakan segala pintu solusi di dalam perkara permasalahan hidup. Maksudnya seperti itu. Biasanya kalau kondisi manusia seperti itu sih, kunek wis tekan pol masalahnya nembe. Ya Allah, kunek masalahnya rampung wis kabu maning. Menungsa itu memang ya seperti itu. Makanya disebutkan seperti itu. Dan berikutnya, faman atala at-taqwa wa hadza kama anna man ittaqallaha, sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, jangan lelahu, akan menjadikan dirinya Allah Subhanahu wa taala dari semua perkaranya mudah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perkara dan segala keinginannya akan dikabulkan oleh Allah jika Anda itu bertakwa. Kalimatnya seperti itu. Kalau sampean betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkara-perkara Anda yang sulit mungkin, nanti akan kemudian Allah beri jalan solusi keluar dari masalah itu. Bahkan harapan-harapan yang tak pernah panjenengan bayangkan, atau segala keinginan yang tidak pernah kemudian engkau angan-angankan, ini suatu saat akan terwujud. Bukti contoh yaitu kisah. Ini ada kisah. Kisahnya adalah terkait masalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, dia adalah pemimpin madhab Hambali, karena dia adalah pendiri madhab Hambali, sehingga namanya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dia adalah seorang ulama madhab yang paling banyak menghafal hadis. Hafalannya sampai 1 juta hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Panjenengan akan merasa takjub dengan masalah majelis taklim beliau. Suatu kali dia itu tidak punya uang saku untuk berangkat menuju mencari ilmu dari negeri yang satu menuju negeri lainnya. Dia tidak punya biaya untuk pergi yaitu mencari ilmu di negeri lain. Akhirnya dia bingung. Begitu dia bingung, kemudian duduk di rumahnya. Begitu duduk di rumahnya, dia melihat atap-atap rumahnya. Lantas atap rumahnya dirobohkan. Atap-atapnya kemudian dijual. Kayu-kayunya kemudian dijual untuk berangkat majelis taklim. Pantas orang yang seperti itu, Allah ingin menghidupkan namanya. Sekalipun dia telah lama meninggal di masa yang dulu, tapi namanya hari ini masih disebut. Buktinya apa? Dalam masalah majelis taklim aja seperti itu. Dewek kadang-kadang udan gerimis bebeh kayak ustadz. Iya kan? Dewek kadang-kadang cuma hanya hujan sedikit saja. Seperti itu. Nah, suatu kali Imam Ahmad bin Hambal, dia pernah merasa bingung hampa hatinya. Dia pernah merasa gersang hampa di dalam hatinya. Entah kenapa, tiba-tiba di dalam hatinya terbesit, yaitu untuk pergi menuju Basrah. Tiba-tiba di dalam hatinya itu terbesit, kepengin lunga mang Basrah. Padahal Basrah itu adalah bukan negaranya. Di sana tidak memiliki saudara, di sana tidak memiliki kawan, di sana tidak memiliki kemudian teman yaitu sejawat atau yang lain-lain. Tapi tiba-tiba hatinya hendak kepengin menuju negeri Basrah. Akhirnya singkat cerita, kemudian dia pergi menuju ke arah sana. Begitu sampai di Basrah, karena di sana tidak ada saudara, kawan, sahabat atau yang lain-lain, kemudian dia mampir ke masjid. Begitu mampir ke masjid, setelah selesai sholat, kemudian dia capek, lelah, tidur di dalam masjid. Begitu kemudian dia tidur, lantas kemudian marbotnya atau penjaga masjidnya itu membangunkannya. Ya fulan, dan marbotnya itu tidak tahu kalau dia adalah imam yang terkenal. Maka kemudian marbotnya berkata kepada Imam Ahmad, ya fulan, wahai si fulan, hendaklah kamu jangan tidur di dalam masjid.
karena kami tidak memperkenankan Anda untuk tidur di masjid. Silakan kau pergi. Jangan kemudian kau tidur di masjid ini. Singkat cerita, kemudian Imam Ahmad berdiri, kemudian dia keluar dari masjid, pindah ke Serambi. Begitu pindah ke Serambi, dia tidur lagi karena kelelahan. Begitu kemudian selang beberapa jam, ketahuan lagi sama marbotnya. Lantas oleh marbotnya diusir dari masjid. Orang ini turunan masjid karena masjid bukan untuk tempat tidur, kata marbotnya, penjaga masjidnya. Lantas akhirnya kemudian dia berjalan keluar dari masjid, tengok ke kanan, tidak ada yang kenal. Dia melihat ke sebelah kiri seakan-akan pandangannya jauh. Hatinya menerawang kampung halamannya yang telah ia tinggalkan. Sisi hatinya kemudian bingung, kenapa pula aku harus meninggalkan kampung halaman untuk satu negeri yang tidak pernah aku kenal, dan aku tidak memiliki yaitu kenalan ataupun kawan sejawat di sini. Tiba-tiba kemudian dia melihat pedagang roti. Mereka tiba-tiba melihat pedagang roti, dan pada perihal pedagang roti itu ternyata ada sesuatu yang menakjubkan. Pedagang roti itu tiap kali kemudian dia membuat adonan roti senantiasa mengucapkan, Astagfirullah, ya Allah ampunilah aku. Astagfirullah, ya Allah ampunilah aku. Astagfirullah, ya Allah ampunilah aku. Sehingga membuat takjub Imam Ahmad. Nang Imam Ahmad diperhatikan lisan dari pedagang roti tersebut tatkala membuat adonan roti, membentuk roti, atau kemudian tatkala dia duduk senantiasa lisannya tergerak Astagfirullah, Astagfirullah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu. Lantas kemudian Imam Ahmad mendekat. Begitu Imam Ahmad mendekat kemudian bertanya, ya fulan, aku perhatikan kamu tatkala kemudian engkau membuat adonan roti, membentuk roti menjadi bulatan-bulatan itu, engkau senantiasa mengucapkan kalimat istighfar. Dan aku tahu istighfar itu adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas menurutku, setelah kemudian engkau sekian lama mengucapkan itu, berapa lama kemudian engkau mengucapkan kalimat itu sampai hari ini? Kemudian pedagang roti itu berkata, aku telah mengucapkan istighfar dalam bilangan hari-hariku sudah selama 30 tahun. Mereka yang mengucap istighfar kayak wis ngasih 30 tahun. Lantas kemudian kata Imam Ahmad, apa saja doa yang belum kau kabulkan selama kemudian kau mengucapkan istighfar? Karena kita tahu, siapa saja yang banyak memohon ampunan kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Kalimatnya seperti itu. Sehingga dia bertanya Imam Ahmad, apa sebetulnya harapan-harapanmu yang belum terkabul selama engkau mengucapkan istighfar? Kata dia, kullu hajatin, segala keinginan dan doa-doaku telah terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Lantas Imam Ahmad bertanya, satu yang belum dikabulkan oleh Allah itu apa? Kalau seandainya seluruh permintaanmu, seluruh doamu telah dikabulkan Allah karena istighfar memohon ampunan kepada Allah, satu yang belum dikabulkan oleh Allah, lantas itu apa? Lantas kemudian pedagang roti itu berkata, aku pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala aku setelah mengucapkan istighfar dan memohon ampunan kepada Allah, aku berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang imam yang besar di negeri yang jauh. Namanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah ya. Lantas kemudian begitu mendengar jawaban yang seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal langsung memeluk yaitu pedagang roti itu. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Pantas Allah menjadikan hatiku hampa di rumahku. Aku bisa meninggalkan kampung halaman untuk negeri yang tidak aku kenal hanya karena istighfarmu, karena memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki kekuatan yang dahsyat bagi seorang hamba. Panjenengan nek bisa dalam bilangan satu hari 1 kali 24 jam paling tidak diucapkan istighfar 100 kali atau 70 kali sebagaimana perintah Rasulullah. Tatkala mengucapkan itu panjenengan resapi, Astagfirullah, astagfirullah. Karena kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ini astagfirullah. Sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam hitungan sehari semalam 70 kali atau 100 kali. Mulanya sampean-sampean yang merasa kemudian umat Rasulullah paling tidak mengucapkan kalimat seperti itu. Sabinang jenengan diresapi. Masya Allah, nggak perlu lama-lama sebetulnya.
menyisakan malam hanya 10 menit sebelum subuh sajalah, atau panjenengan nanti begitu pulang kambing ngenteni jam loro ngenteni bal-balan Maroko mungkin dengan duduk kemudian astagfirullah ya 100 kali 70 kali, tidak makan waktu lama lah, paling-paling 1/4 jam, dan itu diresapi. Masya Allah, ini memiliki kekuatan yang luar biasa di sisi Allah.